Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yeni Lesmana Dewi dalam acara Ngobyek, ngobrol asik dan edukatif. Hari ini kita akan membahas mengenai kiat sukses akreditasi madrasah. Telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Dr. Marsal MPD yang merupakan Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Palembang dan merupakan anggota BAN Sekolah Madrasah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesibukan sekarang ini Bapak? Alhamdulillah Bu Yeni, sekarang saya selain dari Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Palembang, tentunya kalau Widyaswara ya mengajar ya, mengajar di Balai Diklat, kemudian juga mungkin PDWK kalau memang ada tugas ya dari pimpinan. Selain itu juga saya sebagai anggota BAN SM Provinsi Sumatera Selatan, dan sangat tepat sekali kayaknya diskusi kita pada hari ini mengenai akreditasi ya. Oke, iya, mengenai kiat khusus akreditasi madrasah ini ya Pak. Yang kami ingin tanyakan yaitu berapa tahun sekali Pak untuk akreditasi di sekolah madrasah tersebut? Oke, baik Mbak Yeni. Perlu diketahui ya oleh berbagai kalangan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah itu mempunyai perpanjangan tangan ya dari pusat kemudian sampai ke provinsi. Setiap provinsi itu ada BAN SM ya. Nah, BAN SM ini bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian diturunkan menjadi Permendikbud ya, Permendikbud nomor 57 ya 2021 yang terbaru sekarang tentang standar nasional pendidikan. Jadi BAN sendiri melakukan kerja-kerjanya, kegiatannya itu berdasarkan peraturan-peraturan tersebut ya. Tentunya juga ada peraturan yang lain tentang akreditasi sendiri, itu nomor 38 tahun 2023 ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di situ tertera untuk melakukan akreditasi itu paling tidak itu periodiknya itu 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Namun di sela-sela itu ada juga yang melakukan reakreditasi untuk peningkatan akreditasinya. Kalau memang sudah merasa bisa meningkat, itu 2 tahun sekali juga bisa untuk melakukan akreditasi kembali ya, seperti itu. Tapi kalau periodiknya sendiri itu 5 tahun satu kali ya. Ada 5 tahun Jadi satu seperti kali. itu Mbak. Oke Bapak. Bagaimana Pak jika madrasah itu tidak mengajukan reakreditasi sendiri? Maaf ya. Jadi saya kira sangat rugi sekali ya sekolah madrasah itu kalau tidak melakukan reakreditasi kalau memang sudah waktunya melakukan akreditasi ulang ya. Karena itu punya nilai atau poin penting bagi sekolah madrasah, dia punya nilai jual ya dengan adanya akreditasi itu. Jadi masyarakat sekarang juga untuk menyekolahkan anak-anaknya juga melihat nilai akreditasinya, apakah nilai akreditasinya baik atau baik sekali gitu kan. Nah, jadi diusahakan bagi sekolah madrasah itu untuk selalu paling tidak 5 tahun sekali itu mengajukan ya untuk akreditasi. Selain dari penilaian masyarakat juga itu terkait dengan administrasi yang lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Itu juga menjadi tolak ukur juga untuk memberikan bantuan kepada sekolah madrasah tersebut. Jadi kalau tidak ada status akreditasinya itu artinya tanpa status ya. Jadi kalau tanpa status gimana itu nanti ya? Ini bisa direkomendasikan seandainya dia tanpa status dan tidak melakukan akreditasi, direkomendasikan kepada pemerintah daerah ya yang memiliki kewenangan tentunya ya, seperti SD, SMP itu kewenangannya di pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian kalau SMA, SMK di provinsi, dan juga MI, MTS, MA itu di Kemenak ya. Nanti kita rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, ini tidak terakreditasi, menolak untuk diakreditasi ya. Nah, ini saya pikir sangat penting sekali. Jadi
sejauh ini memang belum ada Bu Yeni ya yang menolak untuk diakreditasi. Bahkan sekolah madrasah itu mengajukan ya untuk melihat standar pelayanan yang ada di sekolah madrasah tersebut ya. Jadi seperti itu Mbak Yeni ya. Oke, terkait ini Pak, dokumen apa saja yang harus disiapkan dari pihak madrasah untuk akreditasi? Baik, ini pertanyaan sangat menarik sekali Mbak Yeni ya. Memang kita harus menyiapkan diri ya sekolah madrasah itu. Jadi kita melakukan akreditasi itu sebenarnya sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal BAN SM itu. Yang sekarang ada nomenklatur baru namanya BAN Pendidikan Dasar dan Menengah ya, dan pendidikan formal juga seperti itu. Tapi sekarang masa transisi Mbak Yani yang perlu diketahui juga, perpindahan dari BAN SM menjadi BAN Pendidikan Dasar Menengah dan juga pendidikan non formal ya. Tapi sejauh ini sebelum ada aturan-aturan baru tentang instrumen-instrumen yang baru, masih memakai yang IASP 2020 khususnya di sekolah madrasah. Jadi di situ memang perlu ya dokumen-dokumen tadi ya yang menjadi pertanyaan itu, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan itu mulai dari tata tertib siswa ya, buku jurnal guru, kemudian juga kegiatan-kegiatan guru dalam rangka peningkatan profesional guru gitu ya. Kemudian juga terkait dengan visi misi, bagaimana pengembangan visi misi sekolah madrasah tersebut. Jadi ada 4 komponen di situ ya, minimal yang perlu dipotret oleh BAN SM yaitu mengenai mutu lulusan yang pertama, kemudian mutu guru, kemudian mutu pembelajaran dan mutu manajemen sekolah madrasah. Dan 4 komponen ini mengacu pada standar nasional pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi berdasarkan Permendikbud nomor 57 tahun 2021 itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi dokumen-dokumen itu harus disiapkan ya, harus disiapkan oleh pihak sekolah. Ya, sebenarnya persiapannya itu tidak ini ya, tidak sistem SKS ya, sistem kejar semalam. Jadi ya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah madrasah itu harus didokumentasikan, harus disimpan dengan rapi, nanti bisa diupload di Sispena. Karena sekarang akreditasi nasional madrasah itu, sekolah madrasah itu sudah berbasis web ya, sudah berbasis web. Jadi semuanya serba online sekarang. Jadi nggak perlu ngumpulin berkas-berkas lagi gitu ya? Iya, barangkali berkasnya tetap dikumpulkan, nanti dipersiapkan untuk masukkan ke dalam aplikasi yang sudah disediakan itu gitu. Seperti itu ya Mbak Yani ya. Oke Pak. Terus ada lagi pertanyaan saya Pak, apa ada butir-butir atau kisi-kisi untuk madrasah sebelum mengajukan akreditasi agar pihak sekolah itu bisa melakukan penilaian nanti sebelum asesornya datang gitu? Ya, baik sekali ya, pertanyaannya luar biasa Mbak Yani. Inilah yang paling penting harus disiapkan juga oleh sekolah madrasah itu untuk akreditasinya ya. Butir-butir itu sebenarnya sudah cukup jelas ya, yang ada di instrumen itu yang kita sebut dengan IASP 2020 ya, instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020. Artinya ini IASP yang terbaru ya, yang mengukur kinerja sekolah madrasah itu. Kalau dulu kan yang diukur itu, yang dilihat hanya sebatas dokumen. Terus sekarang tidak hanya sebatas dokumen, tapi juga bagaimana dokumen-dokumen itu bisa dipertanggungjawabkan ya, dari apakah benar-benar sudah dilakukan ya. Misalnya untuk mutu lulusan gitu ya, mutu lulusan. Apa yang mendukung mutu lulusan ini? Misalnya kedisiplinan siswa gitu ya. Kemudian kompetensi siswa mengenai kompetensi komunikasi abad 21 gitu ya. Berpikir tingkat tinggi itu tentang mutu lulusan. Belum lagi nanti mutu pembelajaran. Bagaimana guru menyiapkan media-media pembelajaran gitu ya. Bagaimana proses pelajaran terjadi di dalam kelas ya.
terkait juga dengan mutu guru tadi, bagaimana guru melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Itu semuanya harus disiapkan. Begitu juga terkait dengan manajemen ya, manajemen sekolah madrasah. Nah, jadi kisi-kisinya itu sebenarnya dari instrumen itu, dan itu sudah jelas. Dan kita dari ban SM ya, ban sekolah madrasah itu sudah melakukan sosialisasi biasanya ya, sebelum kita turun ke lapangan itu melakukan sosialisasi dulu bahwa yang harus disiapkan itu ya yang seperti ini ya, sesuai dengan instrumen yang sudah kita siapkan itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menyiapkan hal itu, kalau memang semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah madrasah selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu semuanya didokumenkan gitu ya. Itu kisi-kisinya seperti itu sebenarnya ya, sudah ada di instrumen itu sendiri gitu kan. Dan penjelasan dan ini bisa di-download juga Bu ya nih. Oh gitu. Sudah bisa di-download di website BAN ya. Oh, itu semuanya sudah ada itu. Cari aja nanti di downloadnya itu di menu unduhan ya, menu unduhan tentang kriteria dan perangkat akreditasi. Nah, itu ada instrumennya di situ. Jadi baca di situ ya, semuanya ada. Melengkapi ya. Iya. Jadi ada butir-butirnya tadi ya. Nanti mungkin juga terkait butir-butir itu ada 35 butir yang pokok ya, yang utama, kemudian juga ada yang kekhususan ya, seperti itu. Oke Bapak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana strategi akreditasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik? Oke, baik Mbak Yayan ya. Ini juga luar biasa juga pertanyaannya ya. Emang menjadi kiat juga bagi sekolah madrasah untuk mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya ya. Betul. Kalau kita kategorikan ada di akreditasi itu nilai A ya, predikat A, kemudian B dan C gitu ya. Dan di bawah C itu tidak terakreditasi. Nah, jadi strategi yang perlu dilakukan itu adalah sekolah atau madrasah itu harus mengunggah, mengupload ya dokumen-dokumen terlebih dahulu, terutama tadi yang IPM ya, indeks pemenuhan mutlak. Ini harus dilakukan ya. Itu antara lain adalah izin operasional sekolah madrasah ya, kemudian kurikulum yang berlaku di sekolah madrasah tersebut, kemudian ada juga dokumen sudah meluluskan siswa ya di tahun tersebut gitu ya. Nah, itulah diantaranya untuk IPM-nya. Kemudian juga ada namanya IPR ya, indeks pemenuhan relatif. Tadi yang diunggah itu ya seperti tata tertib siswa, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, dokumen-dokumen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya ya. Kemudian juga ada kegiatan apa saja yang ada di sekolah madrasah itu semuanya harus didokumenkan dan nanti diunggah gitu kan, untuk meningkatkan nilai. Karena IPR itu sendiri itu nilainya 15% ya. Kemudian 85% nanti asesor pergi ke lapangan ya, itu untuk melihat langsung ya, mengobservasi, kemudian juga mewawancara berbagai pihak atau stakeholder yang ada di sekolah madrasah itu, dari guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian juga siswa-siswa dan juga masyarakat ya, masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan ya. Selain dokumen juga harus ditunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang digambarkan dalam dokumen tadi itu benar-benar dilakukan gitu ya, benar-benar dilakukan, dipenuhi semua itu, insya Allah nanti akan mendapatkan nilai yang terbaik dengan predikat A tadi ya. Predikat A itu nilainya kalau dikuantitatifkan itu 91 sampai 100 ya. Kalau sudah terpenuhi ya tinggi itu ya. Kalau 91 itu istilahnya A kurus ya. Kalau sudah 95 ke atas itu A gemuk ya, A plus, A gemuk lah ya, seperti itu. Jadi
di bawah itu nanti 81 sampai 90 itu B ya. Oh, B, ya. Kemudian 71 ya sampai 80 itu C. Tidak C. Nah, di bawah 71 itu tidak terakreditasi. Jadi kita berharap memang sekolah madrasah ini memang setelah dipotret itu diketahui apakah benar-benar memenuhi standar pelayanan minimal yang mengacu pada standar nasional pendidikan tadi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semuanya, insya Allah sekolah-sekolah madrasah kita bermutu semua nanti ya. Benar sekali. Harapannya seperti itu, Pak Yayan. Jadi berat sekali tugas selaku asesor ya Pak ya? Luar biasa memang, asesor itu sebagai ujung tombaknya ban SM ya, untuk melakukan kerja-kerja yang luar biasa, kerja-kerja yang profesional ya, karena juga sesuai dengan moto kita di BAN itu ya, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu gitu. Oh, luar biasa sekali. Oke, di sini baik Bapak, terima kasih. Di sini merupakan informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama untuk sekolah madrasah. Di situ terima kasih Bapak, narasumber yang sangat luar biasa. Sama-sama Mbak Yayan. Menyediakan waktu untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Oke, demikian dapat kita simpulkan bahwa akreditasi itu sangat penting sekali untuk sekolah madrasah yang jumlahnya bisa 5 tahun sekali. Kita diakreditasi dengan menyiapkan segala dokumen, bukti-bukti dan kisi-kisi untuk akreditasi semua disiapkan agar dapat diperiksa oleh tim asesor dan mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu ya Bapak ya? Ya, benar sekali Mbak Yayan. Baik pemirsa BDK TV, demikian acara Ngobyek kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel BDK TV. Saya Yeni Lesmana Dewi dan Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Marsal MPD. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, Salam cinta BDK TV. BDK TV.